Hari Senin lalu adalah hari pertamaku bekerja. Pindah ke ibu kota merupakan salah satu impian terbesarku untuk mencari uang tentunya. Hari pertamaku bekerja akan dimulai dengan kegiatan rapat. Rapat akan dilaksanakan pukul 4 sore. Setelah mempertimbangkan, aku akan berangkat dari tempat tinggalku pukul 2 siang. Karena pada aplikasi sudah tertulis bahwa ada kemacetan. Pada hari pertama ini, tentunya aku tidak ingin mengecewakan banyak orang dengan alasan yang tidak masuk akal untuk terlambat. Aku sampai di lokasi pukul 3 sore. Tentunya cukup lama untuk menunggu yang lain, 1 jam. Tapi karena rasa senang yang amat sangat banyak di hari pertama aku bekerja, semua terasa cepat hingga waktu menunjukkan pukul 4 sore. Namun, belum ada satupun orang yang datang selain diriku. Hingga setengah jam berlalu, orang kedua datang, salah satu teman baruku. Dia mengatakan alasannya terlambat, alasan yang sangat klasik, macet. Kesal pastinya diriku mendengarkan alasan itu. Tetapi aku tidak memikirkannya. Kita ngobrol dan berkenalan sembari menunggu teman-teman yang lain. Waktu berlalu hingga pukul 6 sore. Sangat lama bukan? 2 jam menunggu. Tapi mau bagaimana lagi? Di waktu itu, semua rekan kerja akhirnya berkumpul. Sangat kesal jika dipikir-pikir mengingat hari itu. Akhirnya rapat pun dimulai dan berakhir pukul 8 malam. Setelah rapat aku langsung bergegas karena aku merasa lelah menunggu. Dan tentunya lelah karena rapat tadi. Ketika sampai tempat tinggal, aku langsung masuk kamar lalu tidur. Hari kerjaku yang kedua, hari Selasa. Kita melaksanakan rapat lagi. Kejadian yang sama terulang kembali seperti di hari Senin. Begitupun di hari-hari berikutnya. Di hari ketiga, keempat. Mereka terasa sangat menyebalkan. Bagaimana bisa selalu mengulang kesalahan yang sama dengan alasan yang sama? Macet, macet, dan macet. Apakah mereka tidak bisa menentukan jarak? Apakah mereka tidak bisa menghitung waktu? Sangat-sangat tidak masuk akal, bukan? Setiap hari, aku pulang dengan perasaan yang sangat kesal, tidak tenang, malas mengulang hari, kan harus mendengarkan alasan-alasan mereka. Waktuku terasa terbuang sia-sia. Menunggu mereka 2 jam, 1 jam. Waktu itu bisa aku gunakan untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Untuk mengisi hari-hariku. Dari Senin sampai hari Sabtu, aku terus berangkat untuk melakukan pekerjaanku. Hingga akhirnya hari Minggu tiba. Hari Minggu seharusnya hari yang sangat berharga, karena dari itu aku bisa beristirahat tanpa memikirkan ada pekerjaan. Namun, sebuah proyek besar akan dilaksanakan, sehingga kita memutuskan untuk melakukan rapat di hari Minggu.
Seperti biasa, rapat dilakukan pukul 4 sore dan aku memutuskan berangkat pukul 2 sore untuk menghindari kemacetan. Namun tentunya dengan perasaan yang masih jengkel karena mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Rapat hari Minggu kemarin terasa berbeda karena tidak di lokasi yang sama. Lokasinya cukup jauh sih dari rumahku. Ya kita lihat saja nanti apakah aku akan terlambat atau tidak. Tapi yang jelas tidak, menurutku pada waktu itu. Karena aku sudah memperkirakan semua itu. Sampai akhirnya di jalanan penuh dengan mobil-mobil. Dan ya, kemacetan. Seperti biasa. Sampai akhirnya pukul 3.30 sore, aku masih berada di jalan dan cukup jauh dari lokasi tempatku bekerja. Di situ jantungku berdegup kencang. Karena aku rasa itu akan menjadi hari pertamaku terlambat. Tapi bagaimana lagi? Jalanan begitu padat. Aku tidak bisa melakukan apapun. Sampai akhirnya aku sampai di lokasi tempatku bekerja pukul 5 sore. Aku tidak tahu aku harus menggunakan topeng apa untuk menutupi rasa maluku. Terlambat 1 jam. Ada beberapa rekan kerjaku yang telah menunggu. Sesampainya di sana aku hanya berjalan, senyum, dan ya aku minta maaf. Dengan berat hati aku menyebutkan alasan yang paling aku benci, yaitu macet. Dan respon mereka membuat hatiku sangat tenang. Mereka hanya tertawa, tersenyum, dan mengatakan bahwa itu hal biasa dan tidak apa-apa. Di situ aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa kita harus melihat lebih dekat tentang apapun hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak hal terjadi yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Dan kata maaf itu bukan tentang siapa yang salah, tetapi tentang kedamaian pada diri kita. Dengan kita memaafkan orang lain, ternyata memberikan dampak yang besar pada diri kita, yaitu ketenangan.